Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan kaum muslimin pembahasan tentang perselisihan orang yang sama-sama mengikuti dakwah sunnah kaum muslimin, ya. Dan kalaulah tidak berlebihan, ya kami katakan ya sama-sama memperjuangkan dakwah sunnah, ya. Hanya saja yang satu ustadz, yang satu bukan ustadz, ya. Yang satu bergelar, yang satu tidak bergelar. Akan tetapi, apakah ustadz atau bukan ustadz, bergelar atau tidak bergelar, ya, punya jamaah atau tidak punya jamaah, ya kita semuanya ini dibebankan untuk berdakwah, ya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kemudian masih banyak lagi ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, perkataan ulama, ya, yang senada, ya, bahwasanya kita ini ya diwajibkan berdakwah, tentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, ya. Nggak nunggu punya gelar tinggi, ya, nggak nunggu ilmunya cukup, nggak nunggu punya jamaah, ya. Ya kalau nunggu gelar tinggi, ya setinggi gelar nanti ada yang tinggi lagi. Kalau nggak boleh mengkritik gelar yang lebih tinggi, ya repot pula, ya. Kemudian kalau nunggu jadi ulama, nunggu ilmunya cukup, ya kapan cukupnya, ya kan? Kemudian nunggu punya jamaah, ya. Sedangkan Nabi saja ada yang nggak ngikutin. Ada Nabi yang dakwahnya 950 tahun, pengikutnya cuma 70, ya. Jadi yang penting kita berdakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing, ya. Kalau masalah strategi dakwah, ya, yaitu kita tahulah siapa yang kita hadapi, ya. Kemudian kalau masalah adab, masalah akhlak, kami rasa kalau konten-konten kreator, ya semacam Heri Pras, semacam kami, itu nggak lebih buruk daripada orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah. Kalaulah kami disebut ada yang kurang adab, ya, kemudian ya kata-katanya kasar dan sebagainya, ya, mereka yang ahlul bid'ah, yang menyebarkan kebid'ahan mereka, itu lebih parah daripada kami, bahkan jauh lebih parah. Dan mirisnya, mereka itu kelasnya ustadz, kiai, habib dan sebagainya, ya. Kalau kami konten-konten kreator ini nggak pernah sampai mengeluarkan perkataan-perkataan kasar, ya, perkataan-perkataan kotor, ya paling pol ya, ketika melihat ada sesuatu yang benar-benar terlihat, ya, sebuah kebodohan, yang paling pol, paling kita mengatakan bodoh, tolol, ya. Kemudian apalagi, ya, kalau Heri Pras ya sontoloyo, ya, kemudian membagongkan dan sebagainya lah, ya. Kalau kami membagongkan dan sebagainya, tapi nggak sampai keluar perkataan-perkataan yang mencaci maki, menghujat, keluar kebun binatang, keluar kata-kata kotor, nggak pernah. Tapi coba lihat para ahlul bid'ah, lebih-lebih, ya, kata-kata mereka di dalam memerangi dakwah sunnah, di dalam memerangi orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Kalau kita dengar kata-kata mereka itu, ya kalau kita sih, ya mungkin kalau kita dikatakan kasar, ya kita, ya oke lah katakan kasar, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan mereka, jauh, ya. Coba bandingkan dengan video-video yang seperti ini, ya. Coba simak. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiridan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Ini mereka. Jadi mereka tipu dayanya luar biasa. Dan Wahabi ini saudara, karena Wahabi ini kerjanya merubah Al-Quran. Kalau Al-Quran gak ada yang dirubah, merubah hadis. Kalau gak ada hadis yang dirubah, ngarang-ngarang dalil. Kalau gak ada dalil yang mau dikarang gak ada, maka bagaimana bikin propaganda? Apa propagandanya?
Wahabi kalau bangun masjid dikasih nama Masjid Abu Bakar, Masjid Umar bin Khattab. Kalau bangun lembaga namanya apa? Pondoknya Pondok Ali bin Abi Thalib, lembaga Abu Ubaidah. Isinya seperti itu saudara, nama-namanya aja. Nah coba kaum muslimin ya, kami rasa kami nggak pernah mengeluarkan perkataan-perkataan seperti yang diucapkan oleh Pak Idrus Romli. Ya, apalagi fitnah-fitnahnya untuk orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Itu kan luar biasa. Ya, sampai menyebut setan alas, hantu banyu, kurang ajar. Dan video-video yang seperti ini banyak sekali di-share oleh orang-orang yang mendukung kebatilan. Ya, mendukung orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah. Ya, pendukungnya Pak Idrus Romli lah. Ya. Itu banyak di-share sama ahlul bid'ah. Ya, para pendukungnya Pak Idrus Romli memusuhi dakwah sunnah. Banyak mereka share. Makanya kita imbangi dengan video-video yang niatnya meluruskan. Kita mengkritik juga Pak Idrus Romli. Ya. Dan nggak perlulah ilmunya lebih tinggi dari Pak Idrus Romli. Kemudian jamaahnya sebanyak Pak Idrus Romli untuk mengkritik perkataan-perkataan dari Pak Idrus Romli yang seperti ini. Ya, disebut Wahabi kerjanya ngerubah Al-Quran. Kalau nggak ngerubah Al-Quran, ngerubah hadis. Kalau nggak ngerubah Quran, nggak ngerubah hadis, ngarang-ngarang dalil. Ya. Kalau nggak ngerubah Quran, nggak ngerubah hadis, nggak ngarang dalil, buat provokasi. Buat lembaga pendidikan namanya Imam Syafi'i, tapi isinya Wahabi. Ya. Perkataan-perkataan seperti itu ya perlu kita bantah. Ya. Siapa yang merubah Al-Quran, ngerubah hadis, ngarang dalil? Siapa? Justru pihak dari Pak Idrus Romli lah yang seperti itu. Ya, ada sholawatan ketimpringan, ziarah kubur merangkak-rangkak, membenarkan jimat-jimat dan perdukunan. Ya itu semua mereka pelakunya. Tapi mereka menuduh orang-orang yang mereka sebut Wahabi yang seperti itu. Dan paling kasar kami kalau nyebut Pak Idrus Romli ya paling yang nggak nyebut kiai, nyebutnya Pak Idrus Romli atau Pak Kumis. Ya cuma itu pol. Ya. Tapi coba kalau dengar kata-kata Pak Idrus Romli. Ya, setan alas, hantu banyu, kurang ajar, keluar semua. Ya kita bantahlah. Mereka pendukung Pak Idrus Romli men-share video yang seperti ini sebanyak-banyaknya ya kita imbangilah, kita bantah. Ya. Ya sekarang zamannya media sosial. Ya. Mereka bebas men-share ya kita bebas juga membantah. Mereka yang di atas kebatilan saja berani, mereka gencar. Ya, masa kita yang berusaha untuk meluruskan kok nggak gencar. Ya. Sementara mereka yang ikut men-share juga bukan ustadz juga, bukan kiai juga yang ikut menghujat dakwah sunnah ini. Ya. Ya masa kita yang bukan ustadz nggak boleh mengimbangi mereka. Ya. Kemudian ini lagi, ya ini ada perkataan yang cukup kasar dilemparkan untuk seorang dai yang mendakwahkan sunnah. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Harus menasihati dengan cara yang baik. Jangan niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Ini pengajian, cok. Saya ngapain? Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Coba, ya. Kami konten kreator yang ikut andil, ya, mengambil kaplingan dalam penyebaran dakwah sunnah ini. Kami rasa kami nggak pernah sampai menyebut tokoh-tokoh ya, yang kita kritik dengan sebutan yang seperti itu. Bajingan, naudzubillah min dzalik, nggak pernah. Bahkan sekelas ya Miftah, ya kita panggil Miftah saja paling. Kalau dikatakan kasar, ya paling gondes. Ya cuma itu. Kalau sampai nyebut yang seperti itu, yang bajingan, nggak pernah lah. Ya, insya Allah nggak pernah. Boleh dicari video dari kami kalau ada kata-kata kasar yang seperti itu, ya kami akan menghapus video itu. Ya, nggak pernah. Ya paling cuma gondes, manggilnya Miftah. Ya cuma itu. Ya nggak pernah sampai
sebenci-bencinya dengan tokoh-tokoh ahlul bidah, nggak pernah sampai menyebut seperti itu. Bahkan kalau kita lihat video-video dari Miftah ini ya, kalau ceramah kata-katanya lebih parah ya kalau dibandingkan dengan konten kreator yang dikatakan nggak beradab itu, lebih nggak beradab mereka. Ya, yang nyebut orang goblok lah, yang misuh lah, ya kata-kata keluar semua. Ya. Dan itu banyak ceramah-ceramahnya tuh banyak yang seperti itu. Dan nggak ada yang nggak tahu lah. Ya. Nah, yang ceramah-ceramah seperti itu, mereka bebas men-share. Di-share sama mereka tuh, kalangan, semua kalangan. Ya, di-share. Loh, kenapa kita nggak ikut men-share kebaikan-kebaikan untuk membantah hal-hal yang seperti itu? Mereka yang men-share keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, kebatilan-kebatilan yang seperti itu, tokoh-tokoh mereka nggak pernah mengatakan, kalian men-share video yang seperti ini untuk mengkritik ya Ustadz Fulan, untuk mengkritik pemahaman orang-orang Wahabi. Ya kalian nggak usah, kalian bukan Ustadz. Ya kalian nggak punya jamaah. Ya kalian jangan. Tokohnya nggak seperti itu. Tokohnya membiarkan jamaahnya menyebarkan hal-hal yang seperti itu. Loh, sementara kita yang berusaha untuk mengkonter, untuk membendung hal-hal yang seperti itu, loh kok malah dianggap kurang bener lah ya. Malah ada juga yang mengatakan justru yang seperti ini menghancurkan dakwah sunnah. Bahkan kemarin ada yang komentar, ya, katanya ya kalau Harry Pras, ya kemudian pemilik channel OLM, ya dia menyebarkan dakwah sunnah ini bukan dengan ilmu, tapi dengan kata guruku. Ya, kata ustadku. Nah, semua memang seperti itu. Hatta para dai, para ulama, semua juga sama. Kata guruku, kata daiku, kata ulamaku, semua sama. Sampai kemudian ujungnya kata nabiku, kata para sahabat. Ya kan seperti itu. Lah terus mau kata siapa? Kataku sendiri, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Semua dai pasti referensinya kitab-kitab para ulama. Di sana perkataan ulama, ya bersanad sampai kepada perkataan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berdakwah kemudian mengatakan itu kataku, ya kata guruku tanpa ada sandaran dalil, ya apa bedanya dengan ahlul bid'ah? Hasil pemikiran gurunya, hasil pemikiran kiainya. Ya sholawatan joget-joget itu boleh, dukun pakai ilmu kebal, pakai jimat itu boleh. Ya, apa bedanya nanti dengan ahlul bid'ah, ya? Dan ya pertimbangan kami ketika membuat video-video yang seperti ini menanggapi para ahlul bid'ah itu ya karena gencarnya para ahlul bid'ah menyebarkan kebid'ahan mereka, menyebarkan kebencian mereka terhadap dakwah sunnah. Ya karena semakin gencarnya media sosial ini. Ya. Karena gencarnya media sosial ini. Ya kalau nggak ada, ya nggak akan juga kita membuat video-video yang seperti ini. Ya, tapi karena media sosial ini gencar, dipenuhi dengan konten-konten dari para pendukung kebid'ahan, ya kita imbangi juga. Ya. Apalagi ketika kita melihat video-video dari para pendukung kebatilan itu ya cukup bahkan sangat parah di dalam memerangi dakwah sunnah. Ya. Banyak sekali ya video-video yang isinya hujatan terhadap dakwah sunnah, yang itu sudah ada sejak kita ini belum membuat video. Ya kalau kami ya paling 3 tahun 4 tahun yang lalu mulai membuat video. Itu pun berlatar belakang ketika penyerangan pondok pesantren, ya apa namanya yang di Lombok itu, ya punya Ustadz Mizan. Ya mulai dari sana. Ya. Dan konflik-konflik yang seperti itu nggak pernah terjadi karena konten kreator kan nggak pernah. Nggak pernah kan? Penolakan kajian karena adanya konten kreator yang membuat vokal lah istilahnya. Kan nggak pernah. Kita ini konten kreator hanya ingin andil, ingin meluruskan orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah. Ya. Mereka membenci para asatid sunnah. Ketika asatid sunnah menyampaikan kebenaran, mereka membenci. Akhirnya apa? Menolak kajian para asatid. Ya.
penolakan, bahkan sampai naudzubillah min dzalik ya, penyerangan, pembubaran pembangunan masjid Imam Ahmad bin Hambal itu bukan karena konten kreator. Bukan karena kami, bukan karena Heri Pras, bukan karena Reski Maisha Putra, Cahaya Hidayah, Nasirus Sunnah dan sebagainya, bukan. Tapi apakah kita akan menyebut bahwa ustadz-ustadz yang bersangkutan itu kurang hikmah dalam berdakwah? Ya, nggak ngerti strategi dakwah dan sebagainya? Ya tentu tidak. Ya, apakah para ustadz yang kajiannya dibubarkan, ya, pondoknya diserang, masjidnya tidak boleh dibangun, apakah kemudian kita katakan mereka gagal dalam berdakwah? Tentu tidak juga. Ya, karena gagal atau tidaknya dakwah itu nggak dilihat dari diterima atau nggak dakwah itu. Ya. Dilihat dari sudah tersampaikan apa belum ilmunya. Kalau sudah tersampaikan berhasil sudah. Terlepas orang mau mengikuti atau enggak ya terserah orang. Ya. Ya bahkan kita seringlah melihat ya berseliweran di media sosial kelakuan para pembenci dakwah sunnah. Sampai foto-foto foto video dari Ustadz Firanda, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Itu dibuat seperti inilah kaum muslimin ya. Kita lihat videonya. Sampai seperti ini kelakuan mereka. Ya. Tapi kita, konten kreator nggak pernah ngedit fotonya Miftah, fotonya Idrus Romli, diedit sedemikian rupa ya sampai berwujud yang seperti ini. Na'udzubillah, nggak pernah. Kita juga mengedepankan adab juga. Adab, akhlak kita pakai juga. Cuma kalau kadang-kadang terlontar perkataan-perkataan yang kasar ya, seperti sontoloyo, misal kalau Heri Pras ya, kalau kami mungkin ya membagongkan, bodoh, tolol ya. Ya itu karena sudah terlalu kesal gitu loh ya. Ya bahkan ya kalaulah kami boleh dikatakan membela diri ya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ya. Ya karena cari videonya agak susah karena banyak ya. Beliau pernah mengatakan ketika beliau mengatakan tentang kata-kata bodoh ya, tentang kata-kata tolol ya, atau kata-kata kasar yang semisal seperti itulah ya. Beliau pernah ditentang, nggak boleh mengatakan bodoh, nggak boleh mengatakan tolol. Ya, kata Ustadz Yazid apa? Kalau nggak boleh dipakai, dihapus saja dari kamus bahasa Indonesia. Nggak boleh ada kata bodoh, nggak boleh ada kata tolol. Dihapus saja. Ya, kalau dikatakan kasar, nggak boleh dipakai, dihapus. Ya, kami pernah mendengarkan ceramah dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang seperti itu. Ya itu sebatas kata-kata yang wajar. Ya memang ya kebodohan ya kebodohan. Ya mungkin kalau tolol itu konotasinya lebih kasar ya. Cuma kalau bodoh ya itu memang mau dikatakan apa lagi kalau bodoh? Ya bodoh itulah. Mau disebut apa? Nggak pinter. Kurang pinter dan sebagainya. Nggak cerdas, kurang cerdas dan sebagainya. Ya tapi kalau dikatakan itu kasar ya itu terjadi karena memang ya sudah terlalu kesal lah ya dengan video-video yang ya mereka terus men-share. Ya meskipun para asatidz sudah menjelaskan juga mereka masih bebal juga. Ya wajar. Ada rasa kesal kemudian perkataan-perkataan yang seperti itu keluar. Tapi ya bukan membela diri ya. Perkataan-perkataan seperti itu ya masih dalam koridor ya wajar. Ya daripada mereka sampai perkataan keluar yang miso-miso, yang kebun binatang, sampai Ustadz Firanda disebut seperti itu tadi sama Miftah ya. Bahkan kalau kita berbicara tentang orang-orang yang mereka ya berbicara di media sosial, ceramah dan sebagainya ya, mereka banyak kok yang kata-katanya kasar, padahal mereka ini tokoh-tokoh agama. Seharusnya mereka lebih paham daripada kita-kita ini yang ya katakan nggak bertitel, nggak punya jamaah yang banyak ya. Ya harusnya mereka ya lebih paham lagi ya. Ya dan daripada mengkritik ya kami-kami yang seperti ini ya, kritik yang seperti itu, mereka lebih kasar lagi kata-katanya. Lebih kasar lagi, bahkan ya lebih nggak hikmah lagi, ya, bahkan lebih-lebih menyerang dakwah sunnah. Ya. Itu banyak yang seperti itu. Bahkan kalau kita bicara masalah ilmu, banyak juga mereka yang mendakwahkan sesuatu, sebenarnya mereka juga nggak berilmu.
Ya, coba lihat. Ya, Ba'alawi. Ya, kita tahu Ba'alawi itu nempelnya di mana? Nempelnya di mana? Jamaahnya itu orang-orang mana? Kita tahu. Dan pengikutnya banyak sekali. Tapi Ba'alawi itu banyak juga yang sebenarnya mereka nggak berilmu. Secara track recordnya jelas. Ya, Bahar Smith. Ya, kita tahu Bahar Smith kalau ceramah ucapannya, semuanya keluar. Yang anjing, yang babi, yang kurang ajar, yang monyet apa, keluar semua. Padahal dia juga gak berilmu. Berilmu dari mana? Baca kitab dari kiri ke kanan. Tulisan Arab, baca dari kiri ke kanan. Baca Al-Fatihah juga salah. Kemudian baru-baru ini Pak Lutfi bin Yahya yang sudah dianggap ulama dan sebagainya. Ya. Ilmu Nahu Sorof juga kacau. Baca Al-Quran juga kacau. Ya. Menyebarkan dongeng pula. Menyebarkan kebatilan. Ya. Kemudian ada lagi, ya masih banyak lah. Ya, baca Tabat Siada, Tabat Siaba. Ya. Sudah Tabat Siada, Abi Lahabi Watab, diartikan juga Abu Jahal. Ya kalau masalah dia mengatakan firman Allah sebagai sabda Nabi itu sabkul lisan, oke lah. Ya. Tapi sudah jelas-jelas Tabat Siada, dia sebut Tabat Siaba. Ya. Sudah jelas di sana Abi Lahabi Watab, dia artikan di sana kisah Abu Jahal. Ya kan jauh. Sudah jelas. Abu Lahab, Abi Lahabi Watab. Abi Lahab, dia sebut Abu Jahal. Ya kan kacau. Ya. Ya, kemudian ada lagi ya yang sering sama Miftah Zaidan. Ya. Takbir Idul Fitri. Ya, kemarin ada direkam sama dia fotonya buat video vlog. Ya, sedang baca takbir. Baca takbir saja salah. Allahu Akbar walillah ilham. Apakah berilmu seperti itu? Enggak berilmu. Tapi bermajelis, jadi pimpinan majelis, ceramah di atas panggung kemana-mana diundang. Ya, ya lebih nggak berilmu mereka. Ya, lebih ya kerusakan lebih parah yang ditimbulkan oleh mereka. Ya. Orang bodoh, orang nggak punya ilmu, jadi penceramah, berbicara di hadapan umat. Itu bahayanya lebih besar daripada kita-kita nih yang berusaha untuk meluruskan. Ya, seperti itu. Ya, dan masih banyak lagi lah sebenarnya hal-hal yang sebenarnya ya lebih pantas mengkoreksi corong-corongnya ahlul bid'ah daripada mengkoreksi konten-konten kreator yang jumlahnya juga cuma seuprit kok. Ya, paling apa sih? Ya paling ya Our Life, Pemberantasan Kemaksiatan, Reski Maisha Putra, Cahaya Hidayah, Heri Pras, Nasirus Sunnah. Hah? Apa lagi coba? Ya. Ya, cuma sedikit ya dibandingkan dengan akun-akunnya orang-orang yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang follower mereka juga lebih banyak daripada follower kami-kami. Ya. Ya coba bayangkan kalau tokoh agama membiasakan menaturalisasi perkataan-perkataan kasar, jamaahnya mau jadi apa kalau nggak kita luruskan? Hah? Ya? Ya sementara mereka juga bebas menyebut nama ustadz di panggung-panggung mereka untuk menghujat. Ya kita sebut juga dong. Ya nama-nama mereka seperti Miftah misal menyebut Ustadz Firanda bajingan. Ya kita counter. Ya. Jadi ya memang kalau kita mau ya jeli melihat kondisi media sosial, ya memang harus ada orang-orang yang membantah mereka seperti itu. Ya, harus ada. Kalau nggak ada, ya media sosial dipenuhi oleh konten-konten mereka. Ya, dipenuhi oleh konten-konten mereka yang menyebarkan ya pemahaman, mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari syariat Islam. Ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.